Halo semuanya, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang penuh dengan pelajaran hidup yang erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kisah ini mengandung pelajaran yang akan memperbaiki kehidupan teman-teman secara signifikan. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari segala aspek, simaklah kisah ini sampai pesan akhir yang kami sampaikan. Suatu ketika di sebuah desa yang damai dan tenang, yang dikelilingi oleh hutan yang subur, hiduplah seorang pria bernama Theo. Sehari-hari, Theo bekerja sebagai penebang kayu di hutan. Itulah alasan dibalik tubuhnya yang bugar dan kekar. Belakangan ini, Theo sangat bersemangat bekerja, sebab anak pertamanya akan segera lahir. Hingga pada suatu hari yang cerah, seperti biasa, Theo berangkat ke hutan untuk menebang kayu dengan semangat. Inilah yang menjadi awal terjadinya tragedi yang cukup mengenaskan bagi teman misterius kita yang belum terlihat. Theo, istrimu hendak melahirkan. Theo yang sempat terkejut segera melepaskan kapaknya dan berlari pulang bersama dengan temannya. Ia tidak mau melewatkan momen istimewa ini untuk menemani sang istri. Di sisi lain, di tengah hutan, terlihat seekor rubah yang sangat kelaparan hari itu. Dari pagi, si rubah berkeliling hutan mencari makan. Namun entah apa yang terjadi, hari ini ia sulit sekali menemukan apapun untuk dimakan. Hingga ia memutuskan untuk mencari makanan di pinggir hutan. Samar-samar ia mencium aroma yang cukup lezat. Penciumannya yang tajam mulai membawanya semakin dekat dengan asal aroma menggoda itu. Hingga ia terhenti saat matanya menangkap sosok sebuah pohon besar dengan lubang di batangnya. Lubang itu tampak mencurigakan, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Penasaran, si rubah mendekat dan mengintip ke dalam lubang tersebut. Di dalamnya ada sebuah bungkusan. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusan itu. Dan betapa terkejutnya rubah itu saat menemukan roti, daging, dan buah-buahan di dalamnya. Ternyata itu bekal yang dibawa Theo ke hutan yang ia tinggalkan sebab ada hal yang lebih penting. Si rubah langsung melahap semua makanan yang ada. Rasanya ia sudah tidak tahan untuk mengisi perutnya yang sudah kelaparan dari siang tadi. Ia menghabiskan semua makanan itu tanpa tersisa. Selesai makan, si rubah merasa sangat kenyang dan puas. Namun rasa haus mulai menyergapnya. Ia teringat akan mata air kecil yang berada tidak jauh di sana. Dengan susah payah, ia mencoba keluar dari lubang pohon untuk mendapatkan air. Namun saat ia mencoba keluar, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya yang tadinya langsing, sekarang sangat sulit untuk memasuki mulut lubang pohon sampai ia harus terluka. Kini tubuhnya telah menjadi gemuk karena terlalu banyak makan. Sekuat apapun ia mencoba untuk keluar, kali ini ia sama sekali tidak memiliki harapan. Ia terjebak. Perasaan takut dan panik mulai menghampirinya. Waktu terus berjalan dan hari mulai beranjak petang. Tidak cukup rasa haus yang kini menyiksanya. Suara-suara malam kini mulai terdengar dari dalam hutan, menambah suasana yang semakin mencekam. Rasa cemas dan takut yang dirasakan si rubah semakin memuncak. Dalam keputusasaan, rubah itu mulai merenung. Seandainya saja ia berpikir lebih dulu sebelum melompat ke lubang ini dan tidak makan terlalu banyak, sudah pasti ia tidak akan menanggung semua ini. Terlalu banyak hal yang ia putuskan dengan terburu-buru. Malam semakin larut dan rubah itu mulai kelelahan. Akhirnya, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak, berharap tubuhnya akan kembali langsing saat pagi tiba. Ia terlelap dengan perut kenyang tetapi hati yang gelisah. Keesokan harinya, rubah itu terbangun dengan sinar matahari yang menembus dedaunan. Panggilan alam mulai menggoda perutnya dan di sudut lubang itu, ia menemukan sebagian dari isi perutnya. Kini tubuhnya sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, ia mencoba sekali lagi untuk keluar dari lubang pohon. Kali ini dengan usaha keras dan kesabaran, akhirnya ia berhasil menarik dirinya keluar. Ia terbebas dari hukuman yang ia datangkan sendiri.
Teman-teman, dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa mengambil keputusan dengan terburu-buru bisa sangat merugikan. Sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membayar hutang dengan pinjaman online hingga membeli barang yang akhirnya tidak terpakai. Banyak sekali keputusan kurang tepat yang kita ambil disebabkan oleh terburu-buru. Maka dari itu, berpikirlah 2 kali sebelum mengambil langkah apapun untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mensupport kami, agar kami bisa terus berupaya untuk memberikan video terbaik untuk Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.